saksikan akun YouTube kami. Kali ini spesial sekali dalam program Mozaik Indonesia. Kami akan membahas mengenai tambulan pot atau tanaman buah di dalam pot. Tentunya sangat sederhana sekali ketika kita akan memproduksi suatu tanaman yang tidak membutuhkan media yang luas, terutama untuk kita yang memiliki keterbatasan lahan, tapi masih ingin tetap bercocok tanam. Lalu bagaimana caranya kita menanam tambulan pot atau tanaman buah dalam pot? Kita akan simak dalam obrolan bersama Bapak Rasmidi selaku pemilik dari Waras Farm Kota Cilegon, Banten. Kita saksikan. Style is the answer to everything. Baik pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, kita kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kami dari RRI Banten akan membahas mengenai tambulan pot atau tanaman buah di dalam pot. Pada kesempatan sore hari ini saya akan berbincang bersama pemilik Waras Farm yang ada di Kota Cilegon, Provinsi Banten, bersama Bapak Rasmidi. Kabarnya baik, Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Aktivitasnya lagi sibuk nih, Pak ya? Ya biasa, hari-hari biasa aja. Baik. Kalau pagi ya ngantar anak sekolah gitu pagi. Berikutnya jadi kebunnya aja, nggak kemana-mana. Pak, bisa diceritakan terlebih dahulu sudah berapa lama memiliki Waras Farm ini, Pak? Oh, ya Waras Farm sebetulnya apa ya? Kalau awalnya saya tanaman 2005, saya mulai tanaman itu. Awalnya bukan Waras Farm, saya masih Waras Flora. Waras Flora, baik. Taman bunga waktu itu ya. Kemudian berkembang sampai akhirnya kita rubah menjadi Waras Farm, biar Waras Farm, farm itu pertanian, jadi biar agak umum lagi, nggak khusus ke bunga, jadi bisa ke buah, ke pelindung dan lain-lain. Makanan ini masuk juga, termasuk wisata, ada wisata. Ini ya, yang tapi menarik, khusus, tapi khusus tanaman buah sebetulnya jangan, yang apa ya, yang awal yang kami taman buah awalnya. Taman buah awalnya begitu. Nah, kalau dilihat ini kan luas sekali Pak area Waras Farm ini. Luas areanya ada berapa? Enggak luas nih, sebetulnya. Paling 1,5 hektar. 1 hektar kira-kiranya 15.000 meter lah. Ya 1 hektar. Enggak luas. Tapi kalau kita manfaatkan ya produktif juga. Luar biasa. Tadi Pak saya sempat melihat di perjalanan ini ada beberapa tanaman buah yang memang ditanam di dalam pot begitu. Ini produktif, ada jambu begitu kan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Pak, dari mana sih sebetulnya Bapak memiliki ide menanam tanaman buah terutama di dalam pot? Ya, awalnya saya sebenarnya bukan satu itu dah ya. Saya masih umum, jadi dalam polybag, tanaman kecil ada yang besar, tapi akhirnya kita mengarah juga ke tambulan pot juga kita upayakan, kita usahakan. Nah, seperti contoh ada di belakang kita ini ada durian, kemudian ada alpukat, semuanya dalam polybag. Sama aja sebenarnya, polybag sama tambulan pot sama. Hanya sekarang karena sudah mungkin teknologi lebih bagus, ini lebih kuat. Ini lebih kuat, lebih tahan tahan pecah, tahan pecah. Dan nggak repot sebenarnya. Nggak repot, ya? Diangkat juga gampang. Kalau itu pot yang gede-gede agak susah diangkat. Ini gampang ini, lebih praktis. Mengawali menanam tanaman buah dalam pot ini tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Oh, saya sudah mulai 2010-an ya. Sudah mulai kita yang gede-gede sudah kita mulai kita arahkan. Yang tanaman tambulan pot sudah 2010-an. Kemudian berkembang lagi ke kuliner, tapi ini tetap kita pertahankan karena kita nggak bisa melupakan yang awal ini, harus kita pertahankan. Karena awalnya flora. Iya, flora. Di samping untuk apa, supaya asri, adem, supaya ada apa itu, sini situasinya dingin, kemudian sejuk. Gitu, kalau nggak ada tanaman gersang sekali. Karena Kota Cilegon memang panas gitu ya. Daerah ini aja belukar ini, belukar tanahnya tanah cadas semuanya. Begitu saya masuk, ini air yang perlu, pertama air kita dulu, kita upayakan air, baru jadi semua akhirnya, ya berkembang. Berarti Pak, kesulitan atau mungkin tantangan dari Pak Rasmidi sendiri begitu dalam mengembangkan tambulan pot ini ada nggak sih Pak? Ini tantangannya seperti apa? Sebetulnya saya ini kan apa ya, bisnis jual ya, kita nggak mengharapkan buahnya. Jadi kita upayakan supaya ditanam di pot ini bisa bagus, kemudian dari kita beli nilainya yang kecil menjadi nilainya berkali-kali lipat. Itu aja sebenarnya tujuannya.
Tapi tantangannya nggak ada nih Pak ya, nggak ada Cuman kesulitan nggak ya. ada. Tanaman yang mati gitu ketika ditanam di awal. Asal kalau dalam gini air harus jangan sampai kurang, karena kan terbatas anunya. Dalam pot kan terbatas. Betul. Ruangannya terbatas. Kalau dalam tanah lapangannya kan luas, jadi nggak mungkin kalau misalnya airnya kurang, nggak terlalu apa istilahnya, kekeringannya nggak terlalu. Tapi kalau dalam pot kalau begitu air kurang, kering, udah mati. Tapi biasanya Ya. Pak, untuk mendapatkan bibit buah-buahannya ini untuk pengembangan tambu lampot dari mana nih Pak Rasmi? Saya terus terang nggak anu sendiri ya, saya nggak bikin sendiri. Saya Oke. ada mitra ini buat tanaman buah-buahannya dari Majalengka, Jawa Barat. oke. Majalengka itu aja. Saya selama ini saya nggak pernah ke sana, iya, tapi karena mitra saya sudah saling percaya ya. Saya perlu ini, ya dia kirim ya, sesuai dengan foto. Sekarang ada WA kayak foto, udah. Tapi karakter buah ini kan di setiap daerah beda-beda gitu Pak ya. Nah, betul. apakah ada pemilihan juga karena mungkin ada buah-buah yang tidak cocok gitu dengan struktur cuaca yang ada di kota Cilegon ini? Pak, ini seperti apa? Iya, ini nggak mesti apa ya. Kadang kalau nggak tahu asal beli kemudian ditaruh di tempat nggak cocok ya, seperti contohnya durian. Durian sebetulnya daerah rendah kurang, tapi masih bisa di rekayasa, masih bisa. Daerah rendah ada yang buah ada. Akhirnya durian paling nggak kayak manca itu bisa, Pandeglang, bagus-bagus, pasti bagus karena memang dia mintanya cuaca seperti itu. Terus ini alpokat juga daerah agak dingin. Kalau mangga, kelengkeng, rambutan ini masih bisa daerah rendah, masih bisa. Cilegon masih bisa. Nah, berarti kalau misalkan bisa disampaikan begitu Pak kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, sebetulnya kekurangan dan kelebihan dari tambu lampot begitu, ini seperti apa Pak? Kelebihannya ya. Tambu lampot kelebihannya kita bisa dalam ruangan atau dalam area yang sempit kita masih bisa tanam ya. Kemudian kita bosan di tempat itu kita geser masih mungkin. Tapi kalau sudah di tanah ya sudah mati di situ. Kelebihannya itu tambu lampot. Tapi perawatannya harus benar-benar orang hobi lah. Nah, hobi dia biasanya baca YouTube itu banyak sekarang, pinter-pinter. Jadi mungkin pengurangan cabangnya, terus pengurangan tingginya supaya nggak terlalu cepat gede gitu. Berarti dikurangi, dipangkas harus dipangkasi gitu, juga Pak, ya? supaya bagus. Tapi kalau dalam pot seperti ini tanaman buah seperti normal di tanah nggak Pak? Artinya bisa lebih besar lagi atau memang terbatas karena medianya juga terbatas? Bisa dikecilkan misalnya, bisa dikecilkan. Misalnya nggak sampai buah tinggi kayak di lapangan. Asal nanti nutrisi atau hara yang di dalam polybag ini tetap dipenuhi, itu tetap keluar buah, bisa keluar buah. Nah, kalau misalkan dari tambu lampot ini begitu, nah kita bawa pulang ke rumah nih Pak ya, dipindahkan medianya, ini seperti apa Pak cara perawatannya? Mau dipindah polybag, nah ini bisa juga kalau di dalam rumah ini mau digali yang agak gede misalnya, bisa. Atau medianya mungkin kita bisa pindahkan dibesarkan. Jadi nanti di sana dibikin seperti pot bisa. Dibikin seperti pot. Jadi ini nanti dibongkar. Nanti di rumahnya ini sudah bikin lubang, kasih pupuk, kasih media yang sesuai lah ya istilahnya. Nanti baru ini dipindahkan pelan-pelan, ini disobek, polybagnya disobek. Nanti terus ini baru dimasukkan ke lubang itu. Terus direkayasa pakai bata atau dilingkari gitu. Nanti seperti pot gede tapi jadi pot gede lah, itu nanti tanahnya menjadi banyak, nanti pemberian makannya juga lebih banyak, lebih bagus, malah lebih bagus. Artinya kalau kita melakukan penanaman di tambu lampot itu ada yang spesial juga nggak Pak untuk pupuknya misalnya, atau sama saja dengan media tanam yang lain? Sama, pupuknya sebetulnya garis besarnya kan nitrogen, fosfor, kalium, itu yang pokok 3 itu. Kemudian ada unsur-unsur mikro yang lainnya, ada Mg, ada Ca, macam-macam. Ya, sama sebenarnya samanya. Mereka kalau yang sudah hobi itu dia sudah tahu, nanti tak kasih buahnya gini kadang layu. Nah, dia sudah tahu, dikendalikan dia. Ngasihkan sedikit-sedikit ngasihkannya. Nah, di samping pupuk tanah nanti disemprot pupuk daun. Membantu juga pupuk daun. Pupuk bukan obat ya, bukan nama.
Oke, jadi Bisa. boleh tetap Boleh. dikasih pupuk, perawatannya sama dengan media tanah begitu Sama, ya? tapi volumenya jangan terlalu banyak. Jangan karena kalau misalnya terlalu banyak Banyak. seperti apa tuh kondisinya, Pak? Nanti kalau banyak itu kan namanya akar ya. Oh ya. Akar pekat ya, lingkungan akarnya pekat. Pekat akan apa? Akan kering, ya, akarnya akan kering. Oke. Pas mau lisa istilahnya, itu pertanyaan. Kalau misalkan Iya. dalam proses penyiraman begitu Pak, biasanya Iya. kan kalau dalam pot ini tidak boleh terlalu basah karena akan lembab begitu ya. Oh, Nah ini atau seperti nggak apa apa-apa. untuk tambulan pot? Tetap nyiram harus banyak. Oh, Nanti lah, itu potnya kan ada lubangnya. Oh Jadi iya, iya. siram atau hilang. Habis. Asal ada lubangnya cukup. Biasanya untuk proses penyiraman berapa hari sekali gitu atau bagaimana? Kalau dalam pot ini 3 hari lah, 3 hari bisa diulangi lagi. Tapi harus kenyang istilahnya. Jadi kalau kenyang ini semuanya akar kena basah, kalau kena. Tapi untuk hilangnya air itu lebih cepat karena lubangnya banyak. Itu aja lubang harus dijaga. Baik. Nah berarti kalau misalkan untuk para rumah tangga mungkin Pak yang ingin melakukan hal yang sama, ini kira-kira harus seperti apa Pak tahapan awalnya dulu begitu? Oh, kalau ingin kita mencoba ya belajar dulu yang kecil dulu, jangan yang gede dulu, yang kecil aja, yang tanaman jeruk misalnya, jeruk kan gampang, tanaman jeruk kecil itu paling setinggi setengah meter itu udah buah, jeruk setengah meter 75 cm udah buah, itu kecil, nanti belajar dari situ dulu. Nah, kalau itu berhasil bagus, nanti berkembang ke tanaman gede-gede ini, tanaman durian, tanaman apa bisa. Gampang, saya kira banyak tanaman yang pendek-pendek buah banyak, belimbing juga pendek buah. Dan tadi juga tidak terlalu ekstra ya Pak ya, untuk ekstra. tanam perawatannya. Iya, gitu ya. jadi lagi untuk kalau dalam rumah ya ada beberapa pohon yang ada buahnya banyak. Kadang-kadang eman mau dipetik itu, lebih baik beli. Keburu layu dong Mbak. Ya kadang-kadang kalau ya itu akhirnya ya ambil juga akhirnya ya. Oke. Pak, ini kan lahannya 1,5 hektar begitu. Iya. Kalau saya lihat dari Waras Farm ini sendiri kan tidak hanya ada buah-buahan tapi juga ada makanan dan seterusnya. Nah, kalau dari buah-buahan sendiri atau tambulan pot ini ya Pak ya, apakah sudah menghasilkan? Oh, menghasilkan. Dijualnya kemana aja nih Pak? Menghasilnya itu saya bukan hasil buahnya enggak. Hasil ini hasil rupiahnya gitu, ekonomi ya. Dari nilai rendah menjadi nilai tinggi, itu aja. Ini bukan buahnya kita kejar. Tapi Pak kalau boleh tahu ini kan karena lokasinya ada di Cilegon, tanamannya sudah sampai mana aja nih Pak? Waduh, dari Waras Farm. Banyak sudah. Mulai awal itu ini mungkin ke pabrik-pabriknya banyak, pabrik Krakatau Steel, Asahi Mas, terus Wilmar barusan ngambil juga, terus kemudian KHI, banyak pabrik-pabrik Cilegon. Di samping rumah-rumah, terus ini orang-orang gunung-gunung ini, karena punya kebun-kebun juga. Banyak ngambil durian, rambutan, alpukat, ya banyak. Jadi yang paling dominan di sini memang alpukat, durian, mangga yang banyak. Yang saya keluar banyak mangga tahun 2000 berapa dia. Pokoknya mangga yang banyak keluar. Nah biasanya kalau Bapak jual di kisaran berapa Pak untuk satu tanaman? Ya macam-macam. Dari mulai 25.000 ya sampai ada 1 juta juga ada. Jadi benar menghasilkan ya Pak ya? Ya kayak gini nih. Ini bisa 3,5 juta juga ini. Satu. Saya jadi ngeri nih, takutnya enggak. Ini durian ya Pak ya? Durian. Makin fisiknya makin bagus, makin rimbun. Ya penghobi itu pasti tertarik. Biasanya. Berarti artinya kalau tambulan pot ini sudah ada pasarnya sendiri untuk penjualannya? Ada beberapa, ada yang senang. Ada. Baik Pak. Yang ingin disampaikan untuk para pendengar di sore hari ini Pak untuk tadi permasalahan tambulan pot apa atau tips-tipsnya juga boleh dibagikan. Silakan para sendiri. Iya. Ya satu yaitu harus mencintai tanaman dulu. Nggak bisa tanpa mencintai. Misalnya begitu beli, kalau kita nggak cinta biasanya taruh, serahkan siapa gitu, saudaranya atau pembantu atau siapa. Tapi kadang-kadang tetap nggak maksimal. Itu yang penting itu. Harus cinta dulu. Itu yang penting itu. Ya. Setelah itu untuk yang hal yang lainnya silahkan mencari bibit yang memang mencari bibit. Dan sekarang banyak Pak. Sekarang di YouTube tuh banyak bibit yang baru-baru itu banyak. Biasanya bibit baru-baru dikejar. Kalau sudah hobi ya, dikejar itu. Walaupun harganya mahal, tetap dibeli. Akhirnya saya juga heran. Mau aja. Ini yang menarik berarti dari tambulan pot gitu, karena tidak memerlukan media tanam yang luas gitu ya, terbatas pun kita masih bisa tetap
Iya. menanam buah-buahan Iya. gitu ya Pak Iya. ya. Baik. Ada lagi yang disampaikan Pak Rasmidi? Ya saya kira itu ya, kalau ingin di rumah tangga yaitu cintai dulu tanaman. Oke. Seneng nyiramnya, sering dilihat. Kalau enggak itu banyak hancur. Karena memang lebih mudah rapuh begitu. Lebih ya, rapuh. Pak? Tanaman kan enggak seperti manusia ya. Baik. Ya perlu Tetap dirawat. ada yang bilang perlu disayangi juga. Karena itu tadi kunci dari yang pertama adalah dicintai dulu Cintai gitu dulu, Pak ya. cintai dulu. Oke, baik kalau begitu. Iya. Terima kasih Pak Rasmidi Oh iya, sudah bergabung sama-sama, terima bersama kasih. kita di Pro 1 untuk Kiprah Indonesia kali ini ya Pak Terima ya. kasih. Tentunya ilmunya sangat bermanfaat sekali terutama untuk masyarakat yang ingin melakukan penanaman buah di media yang lebih sederhana. Dengan Iya. keterbatasan lahan. Lahan, Terima kasih Pak Rasmidi, iya, selamat iya. sore. Sama-sama, terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, selesai sudah untuk Kiprah Indonesia pada kesempatan kali ini membahas mengenai tambulampot atau tanaman buah di dalam pot bersama pemilik Waras Farm dari Kota Cilegon, Banten, ada Bapak Rasmidi. Sampai jumpa pada Kiprah Indonesia selanjutnya.